Absen dulu ya. Aulia Dipa Putri. Ada Pak. Ya. Ari Ripaldo. Hadir Pak. Ilham Raka Pratama. Hadir Pak. Dia semua ya. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat. Semangat. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar? Siap. Kalau Bapak bilang madrasah hebat, kamu ngomong yes ya. Bisa biar kita semangat ya. Madrasah hebat, kamu bilang yes ya. Madrasah hebat. Yes. 3 kali. Sekali lagi. 3 kali. Yes, yes, yes. Biar semangat ya. Madrasah hebat. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Madrasah hebat. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema kedua, ya. Anak-anak sekalian, Bapak tanya dulu sebelum memasuki pelajaran hari ini. Kira-kira dari tema 1 kemarin, apa yang sudah kalian pelajari? Pelajaran IPA. Nah, Bapak contoh ke pelajaran IPA. Apa yang sudah kamu pelajari? Masih ingat kira-kira? Tentang kehidupan bunga. Apa nih Pak? Tentang? Kehidupan bunga. Tentang kehidupan bunga. Ada lagi? Kehidupan bunga. Ya. Ada lagi? Tentang? Pelajaran apa itu? Pelajaran? PDP. Iya benar, bagus. SBDP. Nah, bagus ya. Jadi kalian mengingat, sudah paham, mungkin itu sudah paham ya. Wah. Hari ini ada pemetaan kompetensi. Nah, ini pemetaan kompetensi atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Karena kita ini belajar tema, maka ada 3 pelajaran hari ini. Untuk pelajaran pertama ini ada 3 pelajaran yang harus kalian capai atau indikator pencapaian kompetensi. Ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS, kemudian ada pelajaran bahasa Indonesia. IPA, apa yang kamu harus capai? Ya, yang pertama mengetahui cara perkembangbiakan hewan dengan tepat. Yang kedua, mempresentasikan salah satu cara perkembangbiakan hewan. Nanti kamu diskusi, kemudian kamu presentasikan ya. Nah, yang pelajaran IPS yang harus kalian pahami atau yang indikator yang harus kamu capai, menjelaskan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian mendiskusikan perbedaan kehidupan ekonomi dari negara di ASEAN. Kemudian bahasa Indonesia yang harus indikator pencapaian kompetensinya, kalian harus paham atau bisa menjelaskan ide pokok yang terdapat pada suatu bacaan. Yang kedua, menuliskan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Sudah paham? Kira-kira indikator pencapaian kamu harus capai hari ini? Paham? Paham? Iya. Kemudian tadi kan ada 3 pelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama IPA, yang kedua IPS, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Ya. Sekarang kita akan belajar dulu tentang pelajaran IPA. Ini lihat, apa ini kira-kira? Ikan. Apa ini? Ikan. Ikan. Apa yang kalian ketahui terkait dengan ikan? Nah, apa yang kamu ketahui?
Apa? Bisa dimasak. Apa lagi nak? Kira-kira? Nggak apa-apa. Kan kamu. Apa lagi? Rama? Bisa dipanggang. Apa lagi kira-kira? Dipa? Bisa menjadi hewan peliharaan. Iya bagus. Bisa menjadi hewan peliharaan. Jadi yang pertama tadi terkait gambar ini apa tadi pertama tadi? Bisa dimasak. Iya bagus. Bisa dimasak. Yang kedua bisa dipanggang ya. Bisa dipanggang. Ketiga tadi bisa dijadikan. Iya dijadikan hewan peliharaan. Kita lagi? Raka? Bisa jadi hiasan. Iya, bisa jadi hiasan. Ya, tepuk tangan untuk kawan-kawannya yang sudah menjawab tadi. Kira-kira apa manfaat dari ikan? Nah, apa manfaat dari ikan ini? Boleh dimakan. Manfaatnya bisa dimakan. Apa lagi nak? Bisa dijual. Bisa dijual. Apa lagi manfaatnya? Bisa? Ada? Ya, perhatikan ke depan nak, Radit. Perhatikan ke depan. Kita hari ini sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi tadi yang Bapak sampaikan, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, Bapak langsung jelaskan apa itu perkembangbiakan. Lihat sini, nanti kamu ada semacam tes nanti ya. Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan punah. Yang pertama, cara perkembangbiakan itu ada 3, ya nak ya, ada 3. Pertama ovipar, kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Untuk lebih jelas, kalian bisa perhatikan, simak video berikut ini ya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan. Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Bertambah banyak, supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Sudah paham terkait video yang Bapak tampilkan tadi? Paham ya? Jadi ada 3 perkembangbiakan hewan. Pertama ovipar, kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Nah, ini ada contoh dari hewan perkembangbiakan ovipar ya. Contohnya adalah yang pertama nah, itu apa? Yang pertama itu Bebek, burung, bebek. Kemudian burung. Kemudian ayam. apa ciri-cirinya?
tadi kan punya bulu, kemudian tidak memiliki daun telinga, kemudian tidak memiliki kelenjar susuk. Yuk ya. Nah ini macam-macam hewan pipipar. Apa itu? Kucing, sapi. Sekian, bis. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham. Sudah paham. Sekarang bentuk kelompok dalam 3 kelompok. Nah, bentuk dilingkari. Kamu sudah dibentuk dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok 3 orang ya. Tugasnya adalah, ini adalah namanya metode picture and picture. Jadi kamu menggabungkan gambar sesuai dengan pelajaran tadi. Mana ya, ini kan ada nanti Bapak bagikan per kelompok gambar. Gambar ini sama per kelompok ya. Gambar ini sama. Nanti kalian gabungkan mana kelompok opipar, mana kelompok pipipar, mana kelompok opopipipar ya. Kamu gabungkan, setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan kelas ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Siap, Bapak bagikan ya. Sini. Dan anak sekalian, dengarkan instruksi Bapak. Itu gambar sudah Bapak bagikan. Rama, gambar sudah Bapak bagikan. Kalian berkelompok, berdiskusi dengan kawan-kawannya. Kalian gabungkan atau pilih-pilih mana kelompok perkembangbiakan dengan cara opipar, mana perkembangbiakan dengan cara pipipar, dan opopipipar. Sekarang kerjakan, jangan ribut ya. Boleh kerjakan. Sudah digabungkan? Coba lihat. Sudah. Ini sudah tadi. Besar. Kopi besar. Sudah? Mau lihat? Kalian sudah diskusikan, jadi kalian tempelkan ini. Nah ini kelompok 1, kelompok opipar, tempelkan hewan yang perkembangbiakannya opipar. Kelompok 2, tempelkan hewan perkembangbiakannya pipipar. Dan yang ini tempelkan contoh hewan yang perkembangbiakannya opopipipar. Nah sekarang kelompok 1 dulu untuk menempelkan mana contoh dari perkembangbiakan hewan opipar. Silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang coba kelompok 2, tempelkan mana contoh hewan pipipar, perkembangbiakan pipipar. Siapa? Kelompok 2? Raka. Ayo tepuk tangan untuk Raka dulu. Oke. Sekarang kelompok opopipipar. Silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Farhan, tepuk tangan untuk Farhan. Opipar Maju adalah sini.
Maju. Ya. Ovipar adalah hewan berkembang biak secara bertelur. Ciri-cirinya tidak punya daun telinga dan tidak punya kelenjar susu. Contohnya? Contohnya kodok, kura-kura, dan semut. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 untuk mempresentasikan diskusinya. Tepuk tangan. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Contoh ciri-cirinya adalah mempunyai bulu, mempunyai daun telinga, dan mempunyai kelenjar susu. Oke, contohnya? Contohnya kuda, harimau, kelinci. Oke, siap. Kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Ovipar adalah perkembangbiakan, bertelur, dan melahirkan. Contohnya adalah kuda laut, hiu, dan kadal. Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Jessica. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi kalian sudah tempelkan hasil diskusi kalian ini, ya. Sekarang Bapak akan refleksi, ya. Akan Bapak koreksi apakah diskusi kalian ini benar atau masih ada yang salah, ya. Silakan perhatikan ke sini, ke depan. Atau ada penambahan? Apa bedanya? Iya, ada satu lagi hewan. Elang kan termasuk unggas kan? Jadi ada satu lagi yang kurang kelompok 1, yaitu elang. Elang itu termasuk hewan ovipar, ya. Paham ya? Kelas 1, ya? Ya. Kira-kira terkait pelajaran kita hari ini? Sudah ya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita sudah berdiskusi tadi. Coba kalian buka buku LKS-nya. Buka buku LKS-nya. Buka halaman 33. Tadi sudah berdiskusi, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi, dan tadi Bapak sudah kasih latihan untuk kalian, ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan berikan PR. PR ini akan dikumpulkan minggu depan, ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapkan doa. Sudah siap.